Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tazkia Rahim, dengarkan saya Muhammad Ikram Ramadhan Afrian akan mempresentasikan mengenai Project Big Challenge yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah atau ujian akhir semester pemrograman. Baiklah, kita di sini diberikan sebuah problem yang dimana diminta untuk membuat sebuah program dalam bentuk modular yang dapat membaca data dari sebuah file teks, mengubah karakter kata menjadi huruf besar di awal kata, title case, melakukan scoring kata berdasarkan metode scoring yang ditentukan dan disepakati dengan dosen pengasuh. Nah, di mana skornya itu bertipe data double, jumlah kata bertipe integer, panjang kata bertipe integer, sedangkan kata bertipe string atau array of char. Nah, di sini kami menggunakan metode scoring yaitu sandi rumput pramuka, di mana garis V kebalik berwarna biru itu bernilai 6 dan V kebalik merah bernilai 4. Nah, di sini terdapat hasil program. Yang pertama ada gambar 1.1 merupakan tampilan awal program. Tampilan pada gambar 1.1 ini merupakan tampilan di mana program itu akan dijalankan dengan memunculkan tulisan "Selamat datang di Project Big Challenge". Setelah itu, program akan memberikan instruksi untuk memilih satu atau dua. Nah, setelah user memilih nomor 1, maka program akan menanyakan, masukkan nama file berekstensi txt. Di sini user mengisi nama file txt yang berbeda, maka program akan menuliskan filenya itu tidak ada. Seperti pada gambar 1.1. Kemudian pada gambar 1.2 merupakan tampilan program di mana setelah user itu mengisi file txt dengan benar yang sudah ada di file, maka program akan berjalan dan program akan menuliskan file txt-nya itu yang sudah dinamakan dan menulis berhasil di scan. Selanjutnya, pada gambar 1.3 ini merupakan tampilan menu program, di mana setelah itu user diminta untuk memilih menu seperti gambar di atas. User memilih menu 1 yang akan memunculkan kata ingin disimpan di file yang dimana file itu harus bernama .bin. Seperti contoh di atas, user membuat file bernama project.bin. Kemudian pada gambar 1.4 merupakan tampilan program di mana user itu memasukkan file project.bin tersebut yang memunculkan kata dalam program yang bertulis berhasil memasukkan data ke project.bin, dan program akan menampilkan menu seperti yang di awal. Setelah itu user harus memilih menu kedua. Nah, di menu kedua ini program akan memunculkan tulisan yang bertulis ingin dibaca dari file yang mana. Dan jika user menulis file dengan nama yang berbeda dari awal yang ditulis, maka program akan menampilkan tulisan yang berisi tidak dapat membuka file yang terlihat pada gambar 1.5. Nah, di gambar 1.6 ini merupakan tampilan program di mana setelah kita memasukkan file yang namanya itu namanya sama sesuai dengan menu yang pertama, maka program akan memunculkan beberapa poin yang ingin ditampilkan, di mana n-nya itu lebih besar daripada 0 dan n itu lebih kecil ataupun sama dengan 50. Dan di sini kita memilih 20 sebagai poin yang ingin ditampilkan. Nah, di sini terdapat file binary yang menampilkan variasi poin sebanyak n, yaitu 20, di mana poin tersebut tuh berurut dari poin yang terbesar dari 150 ke poin yang terkecil yaitu 98. Nah, kemudian dia juga akan menampilkan poin yang sama yang sudah berurut dengan sesuai abjad. Lalu setelah itu program akan kembali menampilkan menu seperti di awal. Nah, selanjutnya pada gambar 1.8 ini merupakan keluar dari program. Ketika menu nomor 3 ini dijalankan, maka program akan berhenti atau keluar dari program. Untuk menu 3 itu dapat dijalankan tanpa harus menjalankan menu nomor 1 ataupun nomor 2 terlebih dahulu. Berbeda dengan menu 1 dan 2 yang harus dijalankan secara terurut jika kita memilih 1 atau 2 terlebih dahulu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi saya Muhammad Ikram Frian ingin mempresentasikan source code. Jadi ini file header ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur data yang digunakan dalam program Anda dan mendeklarasikan prototipe fungsi untuk berbagai operasi, bertindak sebagai lokasi pusat untuk deklarasi ini, sehingga meningkatkan penggunaan kembali kode dan kemudahan perawatan. Seterusnya ada fungsi menghitung jumlah karakter dari file txt atau count karakter, yaitu source code ini akan menghitung jumlah karakter dari file txt yang diinputkan oleh user sebelumnya. Fungsi ini memiliki dua parameter. Yang pertama adalah file name txt dan yang kedua ada variabel karakter yang nantinya akan direturn sebagai jumlah karakter dari file txt. Di saat fungsi ini dijalankan, maka program akan membuka file txt yang diinputkan user sebelumnya dan melakukan cek terhadap file tersebut. Jika file tersebut ada di penyimpanan, maka program akan memberitahukan user bahwa pembacaan file telah berhasil. Jika file yang diinputkan oleh user tidak ada, maka program akan berhenti dan keluar. Setelah melakukan cek terhadap file, maka program akan melakukan perulangan untuk membaca file txt secara karakter per karakter. Dan jika hasil pembacaan masih memegang sebuah karakter, maka jumlah karakter akan bertambah. Dan jika hasil pembacaan memegang sebuah end of file, maka program akan berhenti dan mereturn jumlah karakter. Jumlah karakter ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah variabel array di mana array tersebut sebesar jumlah karakter tadi yang nantinya akan memegang semua file txt ini. Seterusnya ada fungsi memasukkan isi file ke sebuah array. Jadi sebuah source code dari fungsi karakter to variable ini yaitu fungsinya untuk memasukkan dari file txt ke sebuah array. Fungsi ini mempunyai dua parameter, yaitu file name txt dan sebuah array kalimat yang sudah dideklarasikan di fungsi main. Di saat fungsi ini dijalankan, maka program akan mendeklarasikan sebuah variabel i bertipe integer yang nantinya akan diinkremen di sebuah perulangan dan digunakan sebagai indeks dari array variabel kalimat. Setelah itu, program akan melakukan pengecekan terhadap file txt yang diinputkan oleh user sebelumnya. Setelah berhasil melakukan pengecekan, maka program akan melakukan perulangan untuk membaca file dari awal yang sampai end of file. Jika hasil pembacaan memegang sebuah huruf, angka, dan spasi, maka akan dimasukkan ke array kalimat indeks ke i dan mengecilkan huruf. Apabila terdapat huruf besar jika hasil pembacaan memegang sebuah tanda baca ataupun new line, maka hasil dari pembacaan tersebut akan diganti menjadi spasi dan memasukkan spasi tersebut ke array kalimat indeks ke i. Seterusnya ada menghitung jumlah kata atau count word. Count word ini fungsinya untuk menghitung jumlah kata yang sudah dimasukkan ke sebuah variabel array kalimat. Fungsi ini memiliki tiga parameter, yaitu variabel word bertipe integer yang nanti akan direturn, lalu variabel karakter bertipe integer atau jumlah karakter yang sudah dijalankan pada fungsi count karakter, yang nantinya digunakan sebagai batas perulangan untuk memeriksa jumlah kata yang di array kalimat, serta pointer dari variabel kalimat yang bertipe char yang nantinya isi dari variabel ini yang akan dihitung berapa jumlah kata yang ada. Program ini menghitung jumlah kata dengan cara melakukan perulangan dan memeriksa indeks yang memegang spasi. Jika sebuah indeks memegang sebuah spasi, maka jumlah kata akan bertambah 1. Ketika setelah spasi ada spasi lagi, program hanya akan mengambil satu spasi saja dan mengabaikan spasi di sebelahnya. Setelah itu, ketika perulangan sudah selesai, maka jumlah kata tadi akan ditambah satu lagi, karena pada IOV jika tidak menambahkan satu jumlah kata lagi, maka sebelum IOF tidak terdeteksi atau tidak terhitung. Kemudian program akan mereturn variabel word sebagai jumlah kata fungsi selesai. Jumlah kata ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah array struct yang dimana array tersebut memiliki ukuran sebesar jumlah kata yang sudah dihitung agar pendeklarasian sebuah struct lebih dinamis. Setelah itu ada fungsi menokenkan string dan memasukkan ke sebuah struct. Jadi fungsi struct karakter atau fungsi penokenan string ini yang sudah kita punya
dan memasukkannya ke data struct yang sudah dideklarasikan di fungsi main. Fungsi ini memiliki 3 parameter, yaitu pointer dari variabel token yang bertipe char untuk menyimpan hasil dari tokenisasi. Lalu ada pointer dari variabel kalimat yang dimana isi dari variabel itu akan ditokenisasi, serta ada array dari data struct yang berfungsi untuk menyimpan kata, skor, dan panjang kata yang sudah ditokenisasi. Di saat fungsi ini dijalankan, pertama program akan mendeklarasikan variabel i yang bertipe integer dan berfungsi untuk indeks dari array struct. Setelah itu ada fungsi bubble sort. Bubble sort ini berfungsi yaitu untuk mengurutkan skor secara descending order dan mengurutkan kata yang memiliki skor yang sama sesuai abjad. Fungsi ini memiliki 2 parameter, yaitu sebuah data struct yang sudah menyimpan kata dari hasil penokenan, skor kata, dan panjang kata. Lalu ada variable word yang bertipe integer yang sudah menyimpan jumlah kata yang nantinya akan digunakan sebagai batas perulangan untuk penyortingan. Ketika fungsi dijalankan, maka program akan melakukan perulangan yang terjaga untuk mengurutkan skor dari yang terbesar sampai terkecil terlebih dahulu. Ketika pengulangan skor telah selesai, maka program akan melakukan perulangan yang kedua untuk mengurutkan kata dengan skor yang sama sesuai dengan abjad. Ketika perulangan kedua telah selesai, maka fungsi ini juga selesai. Setelah itu ada fungsi menyimpan data ke file binary. Jadi fungsi untuk menyimpan data ke file binary ini fungsinya memiliki 2 parameter, yaitu data struct yang sudah menyimpan data yang sudah diurutkan dan ada variable word yang memegang nilai jumlah kata yang ada, dan nantinya variable ini digunakan sebagai batas perulangan untuk menuliskan isi data struct ke file binary. Ketika fungsi ini dijalankan, maka program akan menanyakan user untuk menyimpan data ke file binary yang mana. Lalu ketika user sudah menginputkan nama filenya, program akan membuatkan file tersebut. Lalu program akan melakukan perulangan untuk menuliskan isi dari data struct ke file yang diinputkan user sebelumnya. Setelah berhasil melakukan perulangan menuliskan isi data struct ke file binary, maka program akan memberitahukan kepada user bahwa program telah berhasil menyimpan data ke file binary yang sudah diinputkan oleh user sebelumnya. Setelah itu fungsi dari code ini selesai. Setelah itu ada fungsi membaca file binary dan menampilkan hasil bacaan. Jadi fungsi untuk membaca file binary dan menampilkan hasil bacaan ini dari file binary sebanyak n, di mana n tersebut akan diinputkan oleh user. Jadi di sini kami menaruh nilai n itu 20, di mana 20 itu ada nilai n-nya. Setelah itu ada fungsi main. Jadi fungsi main ini ketika program ini dijalankan oleh code main ini, maka otomatis fungsi main terlebih dahulu diproses. Setelah fungsi main dijalankan, maka program akan mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu variabel karakter yang bertipe integer yang nanti akan memegang jumlah seluruh karakter di file txt yang dimasukkan oleh user. Lalu ada variable word bertipe integer yang dimana nantinya akan memegang jumlah kata. Lalu ada array file name text yang nantinya akan menampung nama file diinputkan oleh user. Serta ada pointer token bertipe char yang nanti akan digunakan untuk menampung hasil penokenan string. Setelah itu program akan berjalan dan menampilkan ke layar menu dan kata-kata selamat datang di Project Big Challenge. Setelah itu ada fungsi system clear. Jadi pada sistem operasi macOS ini, fungsi clear ini digunakan untuk membersihkan layar konsol. Layar konsol itu seperti jendela teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi dan program baris perintah. Fungsi clear bekerja dengan menghapus semua teks yang saat ini ditampilkan pada layar konsol. Hal ini dapat berguna untuk membersihkan layar dari pesan lama, kesalahan, ataupun output program yang tidak diperlukan. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.